Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka muslimin mukminin mukminat, para pemirsa yang semoga dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam kita aturkan kepada manusia terbaik, Nabi kita Muhammad SAW. Kita sekarang berada di wilayah Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Di belakang saya ada jembatan yang terkenal dengan sebutan rolet. Rolet singkatan dari bahasa Klero Klet. Jadi jembatan ini berada di antara desa Klero dan Klet, sehingga masyarakat sekitar menyingkatnya menjadi rolet. Fenomena yang kita lihat adalah bahwa begini saja sudah mengundang orang pengen tahu bagaimana dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di beberapa tempat yang lain mungkin lebih indah dari ini. Kesimpulannya, apapun yang diciptakan oleh Allah adalah bermanfaat untuk manusia. Syukur manusia yang memanfaatkannya sadar bahwa sesungguhnya ini semuanya adalah merupakan bagian untuk bisa dipahami, untuk bisa dihayati, sehingga menjadi orang-orang yang bersyukur. Pada kesempatan ini marilah kita telah firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 190-191. Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam proses penciptaan bumi dan langit terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka ulul albab. Siapa sebenarnya ulul albab itu? Difirmankan oleh Allah, dijelaskan oleh Allah dalam ayat berikutnya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Ulul albab adalah orang-orang yang ingat kepada Allah dikala dia berdiri. Wa 'ala junubihim, qiyama wa qu'udan, pada waktu dia duduk. Wa 'ala junubihim, ketika dia berbaring, ketika dia berdiri, ketika dia duduk, ketika dia berbaring, selalu mengingat Allah. Itu adalah salah satu di antara ciri daripada ulul albab. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ulul albab adalah orang yang dengan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala digunakan untuk mencerna, memahami, menghayati tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala digelar dalam 3 fenomena. Yang pertama, Allah menggelar tanda kebesarannya di dalam Al-Quranul Karim
yang selanjutnya disebut dengan ayatul Qur'aniyah. Kenapa ayat-ayat Allah itu ada di dalam Al-Quran dan disebut dengan ayatul Qur'aniyah? Karena firman-firman Allah di dalam Al-Quran mampu menginformasikan tentang apa yang sudah terjadi, kapan terjadi. Di antaranya adalah proses penciptaan bumi dan langit. Di dalam Al-Quran pun dijalankan bagaimana proses pergantian siang dan malam. Ini pun terjadi pada setiap hari pergantian siang dan malam. Dan ini adalah merupakan satu fenomena yang diinformasikan oleh Al-Quran. Informasi Al-Quran juga menyangkut masalah yang akan datang. Contoh yang gampang, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia bakal merasakan mati. Kapan kematian kita? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah manusia mati akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kiamat terjadi? Pertanggungjawaban macam apa? Semuanya dijelaskan di dalam. Maka ayatul Qur'aniyah, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di dalam Al-Quran perlu kita kaji, perlu kita pahami, perlu kita hayati, perlu kita renungkan. Untuk apa? Untuk mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu saudara-saudari pemirsa yang dirahmati Allah. Kemudian fenomena tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala digelar di alam semesta. Alhamdulillah kita sekarang ada di tengah-tengah alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pandang kiri, kita pandang kanan, semuanya tumbuh-tumbuhan yang diciptakan oleh Allah, bukan oleh Allah, adalah merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda kebesaran Allah yang digelar di alam semesta inilah yang mesti kita renungkan. Termasuk tanda kebesaran Allah yang paling besar justru pada diri kita masing-masing. Bagaimana Allah menciptakan kita, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan tentang perkembangan fisik kita, perkembangan akal pikiran kita, perkembangan daripada nurani kita, dan kemudian perkembangan dari nafsu kita yang positif untuk membangun masyarakat, untuk membangun diri, sehingga kita semuanya akan menjadi hamba-hamba Allah yang mengakui akan tanda kebesaran Allah. Sekarang kita berada di dalam suatu alam yang terbuka. Alam yang terbuka. Tanaman padi ada, tanaman pisang ada, tanaman palawija yang lainnya serba ada. Pemandangan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sekitar ini adalah menggugah kita untuk merenungkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang intinya tujuannya adalah untuk mempertebal keimanan kita. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang ulul albab adalah orang-orang yang memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di langit dan di bumi, dan apa saja yang ada di antara bumi dan langit, atau langit dan bumi. Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia, tanda kebesaran Allah yang ketiga adalah ayatul hikmah. Tanda dari kebesaran Allah adalah hikmah dari apa yang terjadi. Apakah itu yang terjadi adalah kebaikan? Pasti ada hikmahnya. Kalau toh yang terjadi adalah yang tidak baik, pasti ada hikmahnya. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal bagaimana kita mengelola, kita memanage akal kita untuk bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwanya. Oleh sebab itu, sekali lagi pada kesempatan yang baik ini, maka marilah kita renungkan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta, terutama yang pada saat ini kita berada di suatu ruangan yang suatu fenomena alam yang sangat menarik, yang semoga dengan ini semuanya kita tergugah iman kita
yang kita lihat, kita perhatikan dengan baik, kita renungkan dengan hati yang amat sangat mendalam, dan kemudian kita jadikan satu penghayatan dalam rangka meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu. Dengan meningkatnya kualitas iman kita, maka pada akhirnya kita akan paham siapa sebenarnya diri kita. Ada sabda Rasulullah yang berbunyi, man arafa rabbah, siapa yang kenal akan dirinya, dia akan kenal dengan siapa sang penciptanya, sang penciptanya. Kenapa banyak orang-orang yang sekarang itu kemudian tidak beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya singkat, bahwa mereka tidak kenal pada dirinya, maka dia tidak kenal sang penciptanya. Karena dia tidak kenal sang penciptanya, maka kemudian dia akhirnya tidak mau beriman, tidak mau mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah dia orang-orang yang ingkar, dialah orang-orang yang kafir dalam bahasa. Nah, semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada, dengan memahami yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, maka iman kita bertambah, kita tambah yakin akan kebesaran Allah, keadilan Allah, rahman rahimnya Allah, kita hidup dengan rahmatnya Allah, tujuannya untuk mendapatkan sifat rahimnya Allah di akhirat kelak. Dengan demikian insya Allah ibadah kita akan menjadi lebih khusyuk, perilaku kita atau akhlak kita akan semakin terhias dengan akhlakul karimah. Semoga kita semuanya adalah hamba-hamba Allah yang mampu menjadi hamba-hamba Allah yang dalam bahasa Al-Quran disebut ulul albab, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, memperhatikan atau ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, memikirkan, merenungkan, memahami sinyal kebesaran Allah yang ada di langit dan bumi dan antara langit dan bumi. Dan pada akhirnya kesimpulan daripada ulul albab adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Apapun yang kau ciptakan tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang batal. Akhirnya hanya Allah lah yang kuasa terhadap alam semesta yang Allah ciptakan untuk fasilitas kita. Semoga kita menjadi abdan syakura, sekaligus menjadi hamba-hamba Allah yang memenuhi syarat untuk menjadi ulul albab, orang-orang yang berakal sehat. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.